Oke, sekarang kita CDP. Ini VLAN 10 ya. 10. IP address-nya adalah 10.10.2. Ini adalah pilihan. Ya, jadi sambil dia nunggu selesai ya. Jadi kita tunggu selesai. Ini masih in proses ya. Proses. Nanti untuk videonya saya standby-kan di YouTube ya. Ya, teman-teman yang lainnya bisa mutar-mutar ulang lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, ini masih in proses teman-teman ya, proses. Nah, ini kebaca nanti ya. Jadi kontrol kita tuh kebaca semua. Ya, ada PC ya, ada laptop, ada router, ada server. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Abu Mujahid ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba sedikit belajar bagaimana menggunakan topologi atau network controller. Oke, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan di like dan kemudian di subscribe, dan juga jangan lupa di share ya teman-teman, di share untuk perkembangan channel ini teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang lainnya belum paham masalah Cisco ataupun yang lainnya, silahkan coret-coret aja pada kolom komentar. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan buat terlebih dahulu topologi yang seperti ini ya, topologi yang sederhana seperti ini. Ini ada sebuah router ya, ada router, kemudian ada switch ya, kemudian di sini juga ada si ini ya, ada si switch juga, ada switch juga, dan dia memiliki klien yaitu si server teman-teman. Nah, bagaimana kita akan sedikit config ya, jadi kita bermain config. Udah lama saya juga ingin bermain config di sini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri background yang ada di belakang saya adalah background Cisco ya. Jadi nanti teman-teman kalau melihat fisikalnya bisa menggunakan seperti ini teman-teman ya. Ini kita kurang lebih nyeting alat yang ini nih, yang nyeting ini nih teman-teman. Nyeting ini teman-teman. Keren teman-teman ya. Jadi kita nyeting alat ini dia. Oke, langsung kita config teman-teman ya. Kita config. Nah, pas kebetulan di materi-materi yang sebelumnya tentang bahas Cisco paket tracer yang bahasa Indonesia teman-teman ya, saya sudah membuat tutorial bagaimana membuat VLAN. Nah, kali ini saya akan membuat VLAN ya, membuat VLAN. Contoh yang warna ungu ini ya, ungu ini kita VLAN 10 teman-teman. Ini VLAN 10. Nah, kemudian yang biru ini, yang biru di sini teman-teman ya, saya buat dia VLAN 20. Nah, yang ketiga ini adalah VLAN. Oke, mari kita lanjut. Nah, setelah kita menentukan VLAN kita, kemudian IP-nya disesuaikan dengan IP VLAN teman-teman, sesuaikan dengan IP VLAN. Nah, kemudian kita akan juga membuat broadcast ya. Nanti tentunya di sini ada namanya DHCP ya, namanya DHCP. Jadi nanti dari sini ini di broadcast menuju switch ya, menuju switch sini tentunya menggunakan VLAN ya, menggunakan VLAN 10, dan nanti dia di broadcast seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan nanti dibuka dulu modulnya bagaimana membuat VLAN ya, kemudian bagaimana nge-trunking, karena semua itu berkaitan. Nah, langsung aja. Nah, di sini tujuannya kita adalah membuat VLAN. Nah, di sini tentunya port-port yang saya masukkan sudah saya tandain teman-teman ya, dari port 10 sampai 20. Itu yang saya mau. Nanti teman-teman bebas menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau yang berapa aja. Sini saya maunya adalah 10. Oke, kita cekidot langsung ke prakteknya. Teman-teman bisa ngikuti config-nya ataupun nanti bisa di pause ya sambil melihatkan.
Oke, ini saya masuk ke mode enable dulu teman-teman. Nah, ini agar lebih mudah saya ganti namanya dulu ya. Hostname-nya misalnya S1 atau Suite 1. Kemudian teman-teman di sini kita akan membuat VLAN ya. VLAN 10 namanya name kantor ya. Kemudian nanti VLAN 20 namanya adalah kelas. Sorry, bukan VLAN ya, tapi VLAN. VLAN 20 namanya adalah kelas. Jadi teman-teman tuh harus peka banget ya, peka banget. Harus ketika config itu harus sedikit spasi pun salah. Seperti itu. VLAN 30 adalah masjid. Oke. Ini sudah cukup. Kita bisa cek juga dengan cara show VLAN-nya teman-teman. Kita bisa ngecek di sini apakah VLAN kita sudah masuk ya atau sudah ada. Oh, sudah ada teman-teman. Ada VLAN 10 adalah kantor, VLAN 20 adalah kelas, VLAN 30 adalah masjid. Oke. Setelah ini sudah terbuat seperti ini teman-teman, tinggal kita masukkan interface-nya ya. Masukkan interface-nya. Jadi kalau teman-teman kecepatan atau tinggal komentar aja. Oke. Ini kita masukkan adalah interface-nya, interface range. Jadi untuk masukkan interface itu ada dua teman-teman. Ada yang range ya, ada range itu langsung atau enggak. Jadi kita bisa langsung atau enggak teman-teman. Sesuaikan. Oke, kita interface range ya. Di sini saya masukkan adalah FA0 pas iterate 0 10 sampai dengan 20 ya. Port dari 10 teman-teman, saya akseskan Suite Access VLAN 10 ya teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke dalam VLAN 10. Kemudian setelah itu kita exit. Jalur yang kita terangkan interface FA01. Yang jalur menuju router teman-teman ya. Yang menuju router adalah FA01 ya, kita terangkingkan mode terangnya. Jadi teman-teman bisa metrankingkan jalur portnya ini ke atas. Ini kita trankingkan. Biar apa sih? Biar nanti paket tuh lewat sini. Nanti saya akan tunjukkan ya. Tunjukkan ada bahwa paket internet itu bisa lewat ke sini. Oke, lanjut. Sekarang kita trunking yang port 24. Fit PS FA0 Suite port terang. Oke, ini sudah upstate ya, sudah up. Selanjutnya kita membuat juga di suite yang kedua atau suite keduanya teman-teman. Ini kosong ya, belum ada konfigurasi apa-apa. Jadi kita coba juga enable lah. Nanti untuk dasar config-nya teman-teman bisa cek ya pada video tutorial saya sebelumnya. Ini S2 ya teman-teman. Kemudian saya bikin VLAN dan 10 tadi namanya apa teman-teman ya. Jadi VLAN 10 kita sesuaikan ya, namanya kita sesuaikan. VLAN 10 apa, VLAN 20 apa ya. VLAN 10 adalah namanya adalah kelas, sorry kantor. Nah ini kita harus ntar dulu. Oke, kemudian di sini ada juga VLAN 20 ya. VLAN 20 namanya kelas. VLAN 30 namanya masjid. Sorry, VLAN lagi. VLAN 30 namanya masjid. Nah, jika sudah sama, kita perlu masukkan juga interface-nya teman-teman ya. Jadi kita interface-nya range FA0/10 ya. Kemudian Suite port access VLAN. Nah, karena saya nyeting ada di S2 itu yang ini tahu nih. Yang ada di bawah VLAN 20 yang sudah saya tuliskan ini. Berarti saya masukkan interface di situ teman-teman. Di S2. Jadi VLAN 20. Bentar. Nah, sampai sini cukup ya.
Saya cukup. Sekarang kita trunking yang ke kanan atau jalur yang FA01 ya. Oke. Sekian. Oke, setelah kita exit, sekarang kita masukkan interface ya. Satu ya teman-teman. Nah, setelah trunking, sekarang kita akan mencoba config yang VLAN 30. Yang terakhir teman-teman ya, VLAN 30. Nah, 30 ini agak spesial teman-teman, agak spesial. Apa yang bikin spesial? Dia terkoneksi antara VLAN 20. Iya, kita masukkan di sini, silakan dimasukkan aja. Masukkan. Nah, ini kita masukkan jalurnya yang ada di sini, kita temukan di sini teman-teman. Karena di sini adalah VLAN 30, kita harus menambahkan namanya semua. Apa sih fungsi dari penambahan nama? Ada fungsinya teman-teman. Jadi nggak hanya kita buat. Jadi nanti kalau kita masang perangkat di 20, jadi router ini ngirim paket, ngirim paket, jadi perlu nama. Jadi tujuannya taggingnya tuh tagging nama, tag nama gitu. Jadi kita taggingnya lewat nama baru ke sini teman-teman. Oke, kita akan mencoba ya, mencoba VLAN 10 namanya kantor. Ya, VLAN 20 namanya kelas. Kemudian yang VLAN 30 namanya masih VLAN lagi. Ada apa dengan VLAN? Oke, nah ini sudah terbentuk ya, sudah terbentuk dengan dari. Sekarang kita tinggal masukkan interface-nya sama. Di situ saya juga dengan 10 sampai 20 ya. Base range FA0/10 ya. Sampai dengan 20. Read port akses VLAN 30. Karena 30 kita masukkan dia ke dalam port 30. Oke. Apakah perlu tracking sebelah? Mau di tracking juga boleh, atau tidak tracking juga boleh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ada portnya, sudah apa? Nah, kita setting sekarang adalah routernya. Nah, si router ini fungsinya nanti akan membroadcast IP DHCP teman-teman. Kita nanti akan membuat IP DHCP ya. Nanti konfigurasi DHCP-nya nanti mungkin saya akan membuat tutorial selanjutnya. Kalau teman-teman sudah bisa paham di tutorial ini, ya nanti bisa kedepannya lebih enak. Oke. Ini hostname-nya dulu R1. Nah, kita akan membuat namanya enkapsulasi atau namanya. Jadi interface yang ini nih fisiknya itu adalah gig 00, yaitu fisiknya. Nanti kita akan membuat di sini adalah interface non fisik ya, interface non fisik. Jadi apa fungsinya? Fungsinya nanti kita akan melewatkan 3 VLAN sekaligus dalam satu router. Apa? Nah, ini yang disebut namanya inter VLAN routing, atau disebut antar VLAN itu nanti akan berkomunikasi. Nanti di sini ada IP-nya 10/10/10 misalnya. Ini 20/20/20, 30/30/30, akan beda-beda segmen, beda host. Makanya nanti bisa koneksi tuh. Yang penting dia tahu gateway. Oke, kita praktekkan teman-teman. Interface, sorry ya. Interface gig 0/0. Sorry, 0/1. 2. No shutdown. Oke ya. Nah, ini no shutdown. Jadi ada yang nanya mungkin nanti ketika no shutdown itu apa? Fungsinya no shutdown itu untuk mengaktifkan. Jadi portnya itu di on kan. Tuh, portnya di on kan, jadi biar aktif. Nah, setelah on aktif baru bisa dikonfig gitu. Oke. Ini sudah masuk ke interface, keluar aja. Karena kita bukan pakai interface real, kita hanya mengaktifkan aja. Press gig 0/0. Nah, di sini saya pakai VLAN ya, titik 10. Kenapa? Karena ada VLAN 10.
Nah, ini menyesuaikan teman-teman, kalau VLAN-nya 40 40. Oke, 10. Enkapsulasi .11 key. Sorry. 10. Enkapsulasi .11 key 10. IP address. Ya, IP address ya. Adalah 10 10 10. Jadi 1 255 255. Ini untuk IP address si VLAN 10 ya teman-teman. Sebagai gateway ya. Ingetin, sebagai gateway. Gateway adalah 10.1. Yang salah. Oke. Kemudian kita masukkan lagi mau /0/20 ya teman-teman. Nah, 20. Kemudian kita enkapsulasi juga 20. IP addressnya saya masukkan adalah 20 20 21 255 255. Oke, kita sudah input di sini enkapsulasinya. Setelah itu kita akan membuat juga ya, untuk si 30 sebagai gateway ya. Pass 0/0.30 dan enkapsulasi .11 key 30. Nah, ya 30. Kemudian kita masukkan juga IP addressnya adalah 30 ya. Oke. Bedmax. Oh, ini ada yang salah, teman-teman. Bedmax. Apa yang salah? Kita buat di sini 0 lah network. Jadi dia nggak mau gateway 1. Gateway 1. Ini biasanya terjadi teman-teman ya. Sering terjadi teman-teman. Seperti itu. Salah ketikkan IP. Sekarang kita bikin IP DHCP pool 10. Networknya adalah 10. Oke. 255 0. Nah, ini untuk network teman-teman ya. Untuk networknya untuk si VLAN 10 ya teman-teman. Ini networknya untuk VLAN 10 kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita bikin default route ya teman-teman. Default route ini adalah untuk gateway, yaitu 10. Ya, untuk DNS-nya misal saya nanti pakai adalah 3032 ya, 32 lah, 32 ya. Sorry, ini DNS. Oke, kita hapus dulu ya. Teman-teman kalau nggak bisa ngetik secara DNS terus kan capek, bisa tekan tab ya, tab. Nggak usah diketik semua. Dua teman-teman. Jadi DNS semua cuman. Oke, ini sudah selesai bikin IP-nya untuk si VLAN 10. Kita coba dulu ya, nanti belakangan aja nyobanya. Jadi kita lanjut aja langsung ke DHCP yang kedua ya, ada VLAN 20-nya dengan cara IP DHCP pool juga 20. Kemudian networknya di sini kita kasih juga 20 ya. Kemudian dengan subnet mask 255 bukan titik 255.0. Oke, kemudian default route-nya adalah 2021 teman. Nah, kemudian DNS-nya ini adalah 30 sesuai yang ada di atas ya. Ini untuk si VLAN
20. Oke, lanjut kita yang ketiga. Sekarang 30 ya. Oke, beda aja 30. Nah, kemudian network yang di sini kita berikan adalah 30. 0. Nah, kemudian kita bikin the for root juga adalah 30. Ini the for root yang kita masukkan buat gateway awal tadi ya, yang sudah enkapsulasi. Oke teman-teman, kita buat yang itu. Jadi sudah jadi gitu bahasa. Nah, kemudian kita DNS juga kita buat adalah 30. Nah, untuk DNS dan IP bisa diganti. Oke, teman-teman. Oke, kalau sudah terisi semua, kita akan coba kliennya di sini ya. Coba klien, masuk ke laptop, diklik 2 kali. Kemudian ini desktop, IP konfigurasi DHCP. Kita coba lihat apakah request DHCP ke si router ini berhasil apa enggak. Oh, berhasil teman-teman nih. Request DHCP sukses. U2. Kita coba lagi di sini. Cek request lagi. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita coba yang ke tengah. Katanya teman-teman sih, gampang tuh Pak, karena terhubung langsung. Iya, betul. Terhubung langsung gampang. Sekarang coba kita yang loncat dari switch 1 pindah ke sini. Coba. Stop. IP configuration aja. Kalau dia dapatnya 10 salah, dapatnya harusnya 20. Dapat 20. Ini baru betul. Nih, 20. Karena kan kita tadi bikin file adalah IP-nya 20. Ini teman-teman konfigurasi yang salah, bisa diputar ulang kembali videonya teman-teman. Nanti bisa diputar ulang secara sendiri ya teman-teman. Kita cek lagi. Nah, ini gagal. Kenapa gagal? Ada 2 kemungkinan. Kalau teman-teman gagal begini, ada 2 kemungkinan. Ya. 1, dia masuk bukan dalam range IP, atau belum portnya ini belum sesuai. Nih. Ya, bisa jadi portnya belum sesuai. Nah, kita bisa cek juga di sini. Kalau teman-teman masih gagal, gini seperti ini ya. Kita cek ya. Show VLAN. Nah, kita bisa ngecek di sini teman-teman. 20 itu yang aktif hanya VLAN ada 10 aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman gagal jangan bingung. Kita cek dulu di sini. Portnya aktif berapa? Cuman di 10 ya udah ya dapat IP 10. Nah, nanti sekarang kalau ini ya gimana caranya Pak biar semuanya masuk? Nah, tinggal masukkan aja ya. Range FA0/10 ya sampai dengan 20. Oke, sweet spot, akses, VLAN 20. Dah cukup. Ini password time biar cepat nih teman-teman ya. Nah, ini sudah nih, minta aja tuh dapat IP. Ah gitu, itu solusi dari saya kalau teman-teman kebingungan dalam konfigurasi. Nah, sekarang kita cek yang ke VLAN 30. Oke. Nah, ini 30 sukses. Mantap. Coba lagi yang di sini teman-teman. Oke, mantap. Tadi kan saya bilang 30 anu ya. 32 gateway ya. Ini 32 di sini, salah. Nonkan. Ini 33, nonkan dulu. Server 33 nanti buat DNS ini. Oke, ini betul. Ini baru minta DHCP. Oke. Nah, mantap. Teman-teman, ini sudah paket, sudah bisa dikirim ya. Kirim paket antara sini ke sini.
Emang awalnya dia in proses, biasanya valid dulu karena dia apa? Karena belum perkenalan atau routing itu dia baru pertama kali ngirim paket, belum kenal, oh jalurnya belum tahu nih. Nah, dia perlu tracking dulu, track. Nah, oke. Jika sudah jadi seperti ini, kita akan mencoba namanya network controller. Nah, ini ada yang fitur baru ini, teman-teman nggak bisa nemuin yang versi yang lama ya, harus versi yang terbaru yaitu 8.0 ya Cisco-nya. Jadi untuk link download Cisco-nya teman bisa cari aja di Google banyak. Kita masuk ke sini, kita masuk ke config, kita kasih dia IP dan HCP dulu karena kan minta IP ke router teman-teman ya. Oke, ini sudah dapat. Sekarang kita coba masuk ke setting, dapat juga gateway-nya, networknya kita enable aja. Nanti akan kita 58.000 teman ya. Kita coba remote pakai web. Jadi network controllernya kita akan coba lewat web. Nah, ini teman-teman masuk aja. Sorry, ini oke. Nah, setelah itu teman-teman masukkan aja ya, masukkan ke dalam cost. Nah, ini kemudian ini teman-teman ketik aja 58.000. Oke. Sorry. 58.000 teman-teman. Kalau matikan aja internet dulu teman-teman ya. Matikan internet dulu. Oke itu. Oke. Nah, kalau muncul nggak bisnis nggak mau teman-teman, sudah 70. Oke. Ini tidak mau nih teman-teman. Ya. Jadi ini belum berjalan. Ya, belum berjalan nih. Nah, agar settingannya teman-teman sebelum jalan, PT Control Network-nya teman-teman ya. Nih, teman-teman setting dulu di sini. Ini saya banyak kendala di preference di source ini nggak diaktifkan. Ini diaktifkan dulu nih, aktifkan dulu ya, aktifkan dulu. Oh gitu. Coba lagi teman-teman. 1 2 7 0.0.1 2. Oke, sambil loading. Siap. Oke, ini sudah masuk ke dalam network controller kita, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman lihat sudah masuk ke dalam network controller kita. Kemudian setup aja. Di sini saya maunya adalah admin, ya. Kemudian admin juga. Admin juga. Bebas, namanya bebas teman-teman. Ini nggak usah saya simpan. Admin juga. Ya, admin juga. Nanti saya akan bikinkan video khusus untuk network controller ya. Cuman kali ini kita coba masuk dulu ya teman. Ini tampilan dari network controller kita. Jadi untuk menghubungkan antara perangkat dengan yang Cisco packet tracer aslinya seperti ini teman-teman ya. Untuk menghubungkan perangkat ini. Ya. Perangkat ini untuk hubung ke sini teman-teman. Teman-teman bisa gunakan seperti ini. Ya. Gunakan aja di sini adalah untuk nih Discovery Network-nya teman-teman ya. Tambahkan CDP misalnya ini adalah VLAN 10 dengan IP address adalah 10.10.10.10.2 teman-teman ya, karena tadi ada klien saya 2 seperti itu. Nah, teman-teman nggak bisa buka ini kalau belum membuat kredensial. Jadi buat dulu kredensial. Saya buat dulu admin, samakan dengan yang depan login nggak apa juga ya, admin mudah sekali kita. Oke, sekarang kita CDP ini VLAN 10 ya, kita masukkan VLAN 10. IP address-nya adalah 10.10.2 teman-teman. Ini adalah pilihan add. Ya, jadi sambil dia nunggu selesai ya, jadi kita tunggu selesai.
Ini masih in proses ya, in proses. Nanti untuk videonya saya standby kan di YouTube ya. Ya, teman-teman yang lainnya bisa muter-muter ulang lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, ini masih in proses teman-teman ya, proses. Nah, ini kebaca nanti ya. Jadi kontrol kita tuh kebaca teman-teman. Ya, ada PC ya, ada laptop, ada router, ada server. Wih, mantap. PC 4, IP-nya semua kelihatan. Oke, complete. Sekarang kita ke network device. Ini ada satu. Ya. Satu device. Apa device ya? Oke, complete semua. Ini sudah complete semua, teman-teman. Jadi, setelah complete, teman-teman bisa ke assurance ya, ada host. Ini kelihatan ya, bisa kelihatan di sini bahwa banyak sekali host IP atau server yang terkoneksi langsung ke dalam router. Kemudian juga bisa Petrix ya, di sini kita teman-teman Petrix bisa melihat misalnya dari ping ke punya kita tuh berapa persen, hostnya ada berapa, device ada berapa. Jadi kalau teman-teman banyak router nanti kebaca di sini banyak dong. Karena saya tambahnya cuma satu router, maka kebacanya cuma sedikit aja. Nah, di sini asuransinya teman-teman bisa mengecek ya, Petrix. Misalnya saya tambahkan dari 10.2 ini ya, 10.2. Menuju misalnya tadi saya mau 30, 32. Jadi dari VLAN 10 lari ke VLAN 30 melalui network yang sudah kita tentukan, teman-teman. Kita checking pakai web. Nah, teman ya, ini masih proses. Nah, ini teman-teman. Nah, ya. Artinya dari laptop VLAN 10 dia nggak langsung ke switch. Ya, nggak langsung ke switch time, melainkan ke router dulu, baru ke switch, baru ke server. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya pertemuan kali ini untuk network controllernya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.